Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di video kali ini kita akan membahas tentang jalur ECM. Ini sambungan video sebelumnya ya teman-teman. Jika teman-teman belum menonton video part 1-nya, dan ini part 2-nya ya, jadi silakan teman-teman tonton yang part 1-nya biar teman-teman tidak gagal paham ya tentang soket atau jalur ECM pada motor Beat ini. Jadi kita akan bahas tentang jalur pin kedua pada soket ECM ini ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke video atau kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan jika video ini bermanfaat tolong di share ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video ya teman-teman. Jadi pada pin yang kedua pada soket ECM Beat ini mempunyai 7 kabel ya teman-teman, 7 kabel dan memiliki 11 pin. Jadi yang dipakai pada 11 pin ini cuma 7 kabel, jadi yang 4 itu kosong ya. Iya teman, kabelnya itu berwarna kuning leres oranye ya. Yang kedua itu kabelnya berwarna merah leres hitam ya. Yang ketiga kabelnya berwarna biru leres kuning. Dan selanjutnya itu kabelnya berwarna hijau leres putih dan biru, dan selanjutnya putih leres biru, dan selanjutnya itu biru leres kuning. Ini biru leres kuning ada 2 ya teman. Jadi yang satu ini biru leres kuningnya itu kuningnya agak terang, dan yang ini biru leres kuningnya agak gelap ya teman-teman. Jadi yang terakhir itu kabelnya berwarna putih leres merah ya. Jadi kita akan bahas ke-7 kabel ini pada video kali ini ya teman-teman. Jadi teman-teman fokus pada pembelajaran kali ini. Saya bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, tapi saya cuma mau berbagi tentang apa yang saya tahu. Jadi kita lanjut. Jadi kita mulai yang pertama ya teman-teman. Jadi kabel yang pertama itu kabelnya berwarna kuning leres oranye ya. Ini berfungsi sebagai massa dari sensor IACV yang berada pada throttle body. IACV itu fungsinya untuk pengaturan langsamnya ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menghidupkan sepeda motor Beat ini pada motor hidup pada awal ya, maksudnya itu ketika motor ini dihidupkan, maka 5 detik setelah dihidupkan maka gasnya itu akan sedikit tinggi ya teman-teman. Dan setelah itu gasnya itu kembali normal ya. Jadi gitu, ini fungsinya buat masanya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat apa sih bentuk IACV itu, saya akan perlihatkan ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman, ini adalah sensor IACV yang bagian atasnya yang mempunyai 2 soket kabel ya. Yang satu positif, yang satu massanya. Jadi ini berfungsi sebagai pengaturan udara yang masuk ke throttle body ya teman-teman. Jadi kita lanjut. Kabel yang kedua itu berwarna merah leres hitam. Jadi kabel merah leres hitam ini adalah keluaran dari ECM ini ya. Keluaran dari ECM yang mempunyai arus positif. Oke teman, yang mempunyai arus positif yang akan masuk ke kunci kontak ya. Dan kita urut kabelnya. Ini kabel merah leres hitam, terus akan masuk ke sini kabel merah leres hitamnya, terus akan menuju ke sini. Ini ya teman,
Ini kabelnya merah leres hitam yang akan masuk ke kunci kontak. Dan setelah kunci kontak di on kan, maka arus positif ini akan mengalir ke relay kaki 4 dan relay kaki 5 dan soket DLC ya. Dan penjelasan tentang kabel berwarna hitam ini ada di video saya sebelumnya ya, di part 1-nya. Ini part 2-nya ya. Itu fungsi dari kabel merah leres hitam ini. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Itu kabelnya berwarna biru leres kuning, yang kuningnya agak terang ya. Ini akan menuju ke speedometernya. Kalau nggak salah ini fungsinya sebagai lampu milnya ya teman-teman, yang berada di speedometer. Ini berfungsi sebagai lampu mil. Jadi teman, jika saya salah tentang satu buah kabel ini, mohon koreksinya di kolom komentar ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain tidak gagal fokus. Saya juga lupa tentang kabel ini. Kalau nggak salah ini kabelnya buat lampu milnya ya. Maklum ya teman-teman, namanya juga manusia, pasti tidak akan hafal kabel sebanyak ini ya. Jadi itu kita akan urut. Ini kabelnya berwarna biru leres kuning ini akan menuju ke sini. Sini ya teman-teman, akan masuk ke ini soket yang ada di speedometer atau yang menuju ke speedometer bagian atas nih. Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya. Kabel selanjutnya yaitu kabel hijau leres putih ya. Hijau leres putih ini akan menuju ke soket switch standar samping pada motor Beat ini. Ini berfungsi sebagai massa buat ECM ini ya. Ini massanya. Ini akan masuk ke soket switch standar sampingnya. Jadi kita urut ya teman-teman. Jadi ini kabelnya merah leres. Jadi ini kabelnya berwarna hijau leres putih, akan masuk ke sini. Tarik ini ya teman-teman, terus akan masuk ke sini. Ini hijau leres putih ya. Jadi ini hijau leres putih. Maka ketika standar samping ditegakkan atau diturunkan, maka arus dari massa ini tidak akan mengalir ke sini ya. Ketika standar samping dinaikkan, maka massa ini akan mengalir ke sini ya teman-teman, sehingga massa dari hijau leres putih ini akan masuk ke ECM, dan setelah itu akan dikeluarkan melalui kabel hijau leres putih lagi ya, yang fungsinya itu buat massa dari relay kaki 4. Jadi gitu ya teman. Jadi itu fungsi dari kabel hijau leres putih ini. Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya supaya durasinya tidak kepanjangan untuk part 2 ini. Di kabel selanjutnya itu berwarna putih leres biru. Karena yang selanjutnya itu kosong, kita lanjut ke selanjutnya. Itu putih leres biru ini berfungsi sebagai sensor Hall buat sensor CKP ya. Jadi kita urut kabelnya. Ini kabel putih leres biru akan masuk ke sini. Putih leres biru ya teman. Ini soket CKP ya, ini akan masuk ke sensor Hall atau sensor CKP. Itu fungsi dari kabel ini. Jadi kita lanjut lagi kabel selanjutnya. Jadi kita lanjut kabel selanjutnya yaitu kabel
biru leres kuning lagi ya. Jadi kabel biru leres kuning ini ada dua ya. Setelah seperti yang saya jelaskan pada awal video tadi. Dan yang agak gelap ini fungsinya sebagai pulser pada sensor CKP atau pada soket CKP ya teman-teman. Ini sebagai pulsernya akan masuk ke soket CKP-nya. Jadi kita urut ya. Ini di sini biru leres kuning akan masuk ke sini ke soket CKP ini. Ini ya teman-teman. Jadi ini berfungsi sebagai pulsernya. Teman-teman jangan salah tentang dua buah kabel ini ya. Yang satu ini dan yang ini. Jadi ini kelihatan sama tapi berbeda ya teman-teman. Berbeda dan tekstur kabelnya itu yang ini agak halus dan ini agak kasar ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke kabel yang terakhir. Itu kabelnya berwarna putih leres merah. Jadi ini fungsinya buat ke sensor TPS ya, atau ke sensor throttle position. Ini akan masuk ke sensor throttle position ya. Itu akan kita urut kabelnya. Ini putih nih ya, kabel putih ini kita tarik. Nah ini ya, ini kabel putih leres merah akan masuk ke soket dari sensor TPS. Jadi gitu ya teman. Ini adalah keluaran dari sensor TPS. Jadi ini contoh dari sensor TPS. Ini akan tempel ke sini. Dan ini sebagai input dan ini outputnya. Yang dikeluarkan cuma 5 volt ya teman-teman. Jikalau teman-teman tidak paham tentang cara kerja dari sensor TPS, ada di video saya sebelumnya ya. Boleh teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Jadi sekian dari pembahasan tentang pin yang kedua pada soket ECM ini ya, ketujuh kabel ini. Dan untuk pin yang ketiga kita akan lanjutkan di video kita selanjutnya ya, supaya durasi dan supaya kita tidak salah paham atau sulit untuk memahami. Dan ini ada 1 2 3 4 5 6 9 buah kabel lagi ya teman-teman, yang akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Jadi kalau saya ada salah dalam pembahasan ini, mohon koreksinya ya senior-senior semua, karena saya masih belajar. Yang intinya saya cuma ingin berbagi ya, berbagi buat teman-teman yang belum tahu, dan yang sudah tahu saya mohon koreksinya ya, supaya kita bisa belajar bersama ya teman-teman. Oke, cukup sekian dan ditunggu video selanjutnya tentang pembahasan kabel ini buat teman-teman. Oke, jika saya salah dalam pengucapan, penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.